Assalamualaikum. Di YouTube ada banyak video dengan judul yang sama. Tetapi ketika orang mencarinya di mesin penelusuran, tidak semua video tersebut bisa ditampilkan. Makanya ada istilah video penelusuran paling teratas. Ketika kita mengetikkan suatu judul video, padahal video tersebut memiliki banyak kesamaan di video orang lain, itu adalah hasil penelusuran paling teratas yang akan disarankan oleh YouTube. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang konten kreator, kita sebagai seseorang yang menginginkan video kita ada penonton dan bisa ditemukan di pencarian mesin telusur YouTube. Nah, di sini saya akan ajarkan cara membuat judul dan cara mendapatkan judul yang baik di YouTube. Teman-teman, di sini sudah ada saya masuk di bagian YouTube itu sendiri. Di sini saya membuka YouTube melalui handphone Android lewat aplikasi YouTube yang ada di Play Store. Nah, kita akan membahas bagaimana sih cara membuat judul video agar video kita tersebut ketika orang nanti mencari video kita bisa mendapatkan ranking. Nah, di sini ketika saya misalnya mencari cara memancing ikan. Kita contoh saja di sini ya, cara memancing ikan. Cara memancing ikan gabus. Nah, di sini kan banyak sekali judul yang muncul, tetapi kita ketika menelusuri atau kita ketik untuk mendapatkan judul tersebut, di sini yang akan muncul yang paling teratas adalah video yang paling relevan. Artinya di sini video ini ada urutan pertama, ada urutan kedua, ada urutan ketiga, kemudian ada urutan keempat, ada urutan kelima. Mampukah kita bisa mendapatkan ranking? Mampukah kita bisa muncul di urutan 10 besar ketika orang mendapatkan, ketika orang mencari dengan kata kunci tersebut, atau ketika orang mencari dengan judul tersebut? Ini menjadi PR bagi kita. Ini menjadi tugas bagi kita. Nah, di sini saya perjelas. Ketika ada orang lain mencari dengan judul video di YouTube, maka YouTube akan memberitahu bahwasanya video yang paling relevan. Artinya memberitahu bagaimana, Bang? YouTube akan memunculkan video yang paling relevan. Arti relevan ini adalah judul yang paling sesuai dengan yang orang lain cari. Nah, ini tugas kita supaya bisa mendapatkan urutan video misalnya masuk 10 besar seperti itu. Jadi ini adalah suatu tugas untuk kita seorang YouTubers agar bisa menempatkan, agar bisa membuat judul video dan mudah ditemukan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ketika kalian sudah ada sebuah video atau ada video yang akan kalian upload ke channel YouTube kalian, kalian harus mencari terlebih dahulu yang paling sering diketikkan atau yang paling sering dicari oleh orang lain. Dan kalian harus membuat judul video tersebut adalah judul yang sering digunakan oleh orang lain. Bang, berarti persaingan kita ketat dong. Karena dia sudah banyak subscribernya sementara saya belum. Lalu kalau saya gunakan judulnya dengan yang saya gunakan itu sama, maka saya kalah dong, Bang. Nah, di sini perlu kita mensiasati dengan sama judul tersebut tidak bisa kita katakan video kita akan redup. Nah, disinilah kita harus pandai-pandai untuk membuat judul nanti yang kita kombinasikan agar orang tertarik untuk ngeklik video tersebut. Contoh seperti ini. Nah, di sini ketika kita buat cara ini contoh teman-teman ya, cara memancing ikan gabus. Cara memancing ikan gabus. Nah, di sini banyak sekali mesin penelusuran atau yang sering diketikkan oleh orang, yaitu cara memancing ikan gabus, cara memancing ikan gabus dengan cepat, cara memancing ikan gabus dengan umpan kodok mainan, cara memancing ikan gabus di sungai. Nah, di sini kamu akan ambil salah satu judul yang kamu inginkan. Contoh saya akan pilih misal di sini kita sudah dapat kata kuncinya. Di sini kita sudah mendapatkan judul.
Karena video kita tadi kan mancing ikan gabus. Oke, video kita mancing ikan gabus. Nah, kita cari dulu. Setelah seperti ini, kita ambil salah satunya. Contoh seperti ini. Cara memancing ikan gabus. Ini adalah urutan yang pertama ya. Bisa kalian lihat cara memancing ikan gabus. Lalu di judul video di sini kalian harus buat seperti ini. Cara memancing ikan gabus. Misalnya dengan umpan. Cara memancing ikan gabus dengan umpan kodok. Oke, cara memancing ikan gabus dengan umpan kodok. Lalu kalian tambah dengan strip. Disinilah supaya orang nanti tertarik kepada video kita, lalu orang ngeklik. Di sini kan cara memancing ikan gabus dengan umpan kodok. Oke, kalian bisa tambah dengan seperti ini. Lihat apa yang terjadi. Nah, lihat apa yang terjadi. Ini adalah sesuatu teknik atau siasat agar orang nanti membaca judul tersebut dan membuatkan mereka untuk ngeklik. Nah, tetapi dengan catatan video kita harus sesuai dengan judul. Artinya kamu nanti membuat judul tentang ikan gabus, ternyata kamu mancing ikan belana. Ini salah. Nanti kamu memancing ikan nila, padahal judulmu kan ikan gabus. Tapi di sini harus sesuai. Makanya tadi saya katakan ada istilah relevansi. YouTube akan menyarankan, YouTube akan memberikan atau memunculkan di beranda ketika orang mencari sesuai dengan relevansi, sesuai dengan judul, sesuai dengan deskripsi, sesuai dengan tag, sesuai dengan isi video. Makanya teman-teman kadang ada video kita yang tak pernah muncul di beranda, susah ditemukan orang lain karena tidak relevan. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi di sini cara memancing ikan gabus dengan umpan kodok. Lihat apa yang terjadi. Oke, misalnya kita ganti seperti ini. Cara memancing ikan gabus besar dengan umpan kesukaan. Nah, lalu di sini bisa kita cari, maka banyak sekali video-video yang akan muncul. Jadi di sini kalau kita membuatnya misalnya ada tag. Di sini cara memancing ikan gabus besar dengan umpan kesukaan. Di sini kalau kita buat kata kuncinya itu sangat kuat teman-teman. Kenapa saya katakan sangat kuat? Karena di sini banyak sekali kata kunci yang sudah ada di judul. Lalu kita sudah mudah untuk membuatkannya di sebuah tag. Contoh seperti ini. Cara memancing ikan gabus besar. Lalu di tag video kamu nanti kamu buat cara memancing ikan gabus terbesar. Cara memancing ikan gabus besar. Cara memancing indukan ikan gabus. Cara cepat memancing ikan gabus. Oke, cara memancing ikan gabus dengan umpan kesukaan. Umpan kesukaan ikan. Umpan kesukaan ikan gabus. Mancing ikan gabus di sungai. Mancing ikan gabus di parit kecil. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman, di judul ini cara memancing ikan gabus besar dengan umpan kesukaan. Di sini sudah semuanya kata kunci. Cara memancing ikan itu kata kunci. Kemudian ikan gabus itu kata kunci. Kemudian di sini ikan besar itu kata kunci. Kemudian umpan itu kata kunci. Jadi ketika nanti orang mencari cara memancing ikan gabus, video kamu akan langsung ditampilkan di penelusuran dan mendapatkan ranking. Jadi simpelnya begini teman-teman. Ketika nanti judul kalian kuat, kemudian tag kalian kuat, video kalian sesuai dengan judul, maka di sini YouTube akan lebih mengenali video tersebut. Jadi ketika orang nanti mencari dengan judul tersebut, YouTube akan langsung menyodorkan video kamu ke orang yang mencari. Karena kenapa? YouTube akan membaca judul, kemudian deskripsi dan tag. Nah, makanya ini perlu kamu buat untuk memahami agar video kamu bisa muncul di pencarian. Semoga bermanfaat. Saya Udo Farno. Assalamualaikum.